barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaah Qiyam al-Lail di Masjid Mukasha ibn Mihsan al-Asadi radhiyallahu ta'ala an, yang malam ini Masya Allah terlihat berbahagia ya. Dah cukup larut malam tapi masih tawang waktu dan tak nampak pun ni karena mungkin salat terlalu pendek. Sedang pendek. Allah musta'an. Mudah-mudahan untuk kita berharap mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita walaupun sedikit, tapi Allah berjanji melipat gandakannya. Oleh itu mudah-mudahan amal yang sedikit ini diterima Allah SWT dan diberikan pahala yang tidak dikira dan tidak terhingga. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjasa mengajarkan agama ini kepada kita, sehingga tidak satupun jalan kebaikan yang dijadikan sumber pahala kecuali Nabi sudah tunjukkan, dan tidak satupun jalan yang buruk yang harus dijauhi kecuali Nabi sudah peringatkan. Maka di antara yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita bahwa bulan ini, bulan Ramadan, adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahala yang melimpah, dan di antaranya adalah mendapatkan ampunan ilahi.
sesungguhnya kaum muslimin, ampunan Allah itu adalah setinggi-tinggi cita-cita seorang hamba. Ada 4 saudara sama-sama bercita-cita tinggi, berdoa di dalam Hijr Ismail. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awwam, dan Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Mereka anak-anak sahabat hebat. Satu anak Umar ibn al-Khattab yang dijamin masuk surga. Yang tiganya anak Zubair ibn al-Awwam yang juga dijamin masuk surga. Dari keempat mereka, yang paling senior adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan yang paling serius mengikuti sunnah Nabi di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Abdullah bin Zubair berdoa, semoga Allah kabulkan menjadi khalifah. Alhamdulillah terkabul jadi khalifah, bahkan harus mengorbankan nyawanya karena cita-citanya. Yang kedua, Mus'ab bin Zubair ibn al-Awwam, dia meminta supaya jadi gubernur di Irak dan menikah dengan 2 gadis cece, cantik dan cerdas. Salah satunya Sukaina binti Ali bin Abi Thalib. Wajarlah, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Yang satu saya lupa, ada yang ingat tak? Saya nama-nama yang anak gadis-gadisnya jarang hafal pula. Allah musta'an. Yang ketiga, Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Dia berdoa mudah-mudahan ilmunya diwarisi orang. Kalau ilmunya diwarisi berarti banyak warisannya, berarti dia jadi ulama besar. Alhamdulillah terkabul pula. Mus'ab terkabul jadi gubernur, nikah dengan 2 gadis cici, cantik dan cerdas tadi. Nah, Urwah bin Zubair juga berdoa minta jadi ulama, Allah kabulkan, sehingga dia menjadi satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah penuh dengan para fuqaha, ulama, dan yang paling terkenal ada 7 orang. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair bin al-Awwam. Ba'asyil kiram. Nah, yang keempat, ini Abdullah bin Umar. Dia yang paling senior. Apa cita-citanya? Apa cita-citanya? Dia bercita-cita dosanya diampuni. Tahu enggak kenapa? Kalau saya bacakan ayat langsung paham enggak kira-kira? Coba saya baca ya, kalau paham ada bagiannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Enggak, intinya saja bahwa
Mengangkat. Di mana kalimat mengangkat? Hah? Taib. Ya, orang yang diampuni dosanya orang bertakwa. Sah? Orang bertakwa. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa, Allah jadikan bagi kalian furqan, pembeda antara hak dengan batil, sunnah dengan bid'ah, benar dengan salah. Baik, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan menebus keburukan-burukan kalian, dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dengan mengampuni dosa kalian. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, ampunan adalah hadiah terbesar setiap ibadah besar. Coba lihat, antum selesai salat, bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab dosa, kalau dia amal kita kalau diterima, otomatis dosa diampuni. Selesai haji, apa kata kita? Wa idza qadaytum manasikakum. Sebelum itu, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Nggak gitu. Nah, sebelumnya lagi. Apa? Wastaghfirullah wa in kuntum min qablu la fi dhalalim mubin. Haji minta ampunan. Sah? Bukankah man hajja walam yathur walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Puasa juga sama. Ya, bahwasanya orang berpuasa tujuan tertingginya apa? La'allakum tattaqun, bertakwa. Apa takwa itu? Siapa yang beruntung dia bertakwa itu? Orang yang diampuni dosanya. Coba lihat. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, yakin ini perintah Allah dan melaksanakannya karena melaksanakan perintah Allah, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama Ramadan, tadi siapa yang puasa? Puasa kapan? Siang atau malam? Hah? Siang atau malam? Pagi sampai sore? Masya Allah, siang. Kadang-kadang itu ibadah siang. Kemudian waman qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan diampuni dosanya yang telah lalu. Apa beda kita Nabi? Nabi yang akan datang sekali. Kalau kita yang telah lalu. Taib. Dua, siyam qiyam Ramadan. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadri. Semoga Allah berikan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala daripada Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Baik. Makanya ketika
Amr bin al-As masuk Islam ketika akan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan berbaiat dengan Nabi alaihi wasallam, dia tarik lagi tangannya. Malak ya Amr? Ada apa Amr? Kata Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, zunubi. Dosa saya selama ini. Kan dia memerangi Nabi kan? Amr bin al-As. Dia juga yang menjadi utusan Quraisy untuk menemui Najasyi, mengembalikan kaum Muhajirin ke Makkah. Tapi Allah memberikan cahaya iman pada Najasyi, maka dia tidak bersedia mengembalikan orang beriman kepada Quraisy. Kalau dikembalikan, apa yang terjadi? Penyiksaan, intimidasi, mungkin sampai pembunuhan. Nasallahu salamata wal afiyah. Jadi Amr ketika masuk Islam ingat dosa ini. Untuk apa saya masuk Islam kalau dosa saya tidak diam? Iya kan? Untuk apa saya masuk Islam kalau masih bawa dosa-dosa lagi? Lah. Akhirnya dia tidak mau berbaiat. Ya Rasulullah, zunubi. Qala Rasulullah SAW, ya Amru, alam ta'lam anna al-Islam yajubbu ma qabla. Tahu tak kamu Islam itu sudah memotong semua yang terjadi sebelumnya. Subhanallah. Lalu kita kan tidak akan masuk Islam juga ya. Awal Islam. Ada lagi yaitu taubatun nasuha. Ayatnya sayang. Ayat tentang taubatun nasuha dalam surah At-Tahrim. Iya. Aywa. Masya Allah. Taubat hasilnya apa? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Sini. Gantikan Ustaz ceramah. Sini. Sini cepat. Masa ceramah tidak mau? Kenapa tidak mau? Siapa nak mau? Abdul Basit. Wait, kosong Taib. Niang. Alhamdulillah, masyaallah. Qadar. Ya, jazakallah khair. Ya, ceramah nak mau gantiin bitiammu. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hai orang-orang beriman, tobat kepada Allah taubatan nasuha. Ujungnya asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini berjuang supaya dosa kita dihapus. Rupanya banyak dosa, saudara, rupanya pendosa kita semuanya. Tidak ada yang tidak. Dalam hadis Muslim, Nabi katakan kullu bani adama khatta'un. Seluruh bani Adam itu adalah banyak dosa, banyak salah. Cuman Allah suka wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah yang banyak itu banyak pula bertaubat. Salah taubat, salah taubat, salah taubat. Kadang orang tak dua kali bisanya, ndak taubat terus. Ya, taubat terus dengan syarat-syarat yang disebutkan. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sampai Nabi katakan saking besarnya Allah memberikan peluang untuk dapat ampunan Ramadan. Rugi besar orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Datang Ramadan tapi tak dapat ampunan. Ada, mesti ada. Bisa karena kesalahan pribadinya, dan bisa pula karena banyak pencuri yang merampas amalnya. Tapi setan kan tidak ada lagi, Ustaz. Setan kan dibelenggu. Wasulsilatis syayatin wasuffidatis syayatin. Tapi kok banyak yang makan di pasar
Hah? Iya tak? Banyak juga cewek pun. Hanya pergi buku bersama tiba cewek. Jadi kaum muslimin muslimat dalam hati Allah SWT. Pergi buku sama tapi tidak salat. La haula wala quwata billah. Jadi kaum muslimin muslimat, banyak pencuri amal kita hari ini. Awak capek beramal, atau kadang belum sempat beramal tapi sudah dicuri. Termasuk pencuri amal kita ini ya barangnya. HP begini ini banyak curi waktu kita. Sah? Rencana cik nengok apanya HP sama anak kau. Iya kan? Kita tengok WA nak cik, WA dari sama anak kau. Sudah itu kita tengok ni anak kau. Sudah itu habis sejam dah habis dah. Kita jalan sama Ahmed dah. Apa juru ceramah malam kemat ni? Lagi ke WA ni. Tengok WA. Dari Tuwala sampai ke Umbiyah, alu masuk-masuk lah. Nyata tengok na lain tadi. Tak cilok dia. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu perlombaan kita di Ramadan ini adalah siyam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, qiyam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan untuk mengejar niat takwa itu untuk masuk surga, kita juga berlomba dapat ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Maghfirah dulu baru surga saya. Ampunan dulu baru surga. Kayak kalau dapat ampunan ya serah gua dah murah. Harus dapat ampunan dulu. Sebab kalau hutang tak terbayar, banyak pun piti ndak jadi tong kayu orang. Apalagi hutang banyak podo. Apalagi banyak hutang podo gaji. Banyak hutang podo piti nanawa. Kan ya? Itu yang masalah, peluang hutang itu banyak sekali. Apalagi kalau lah duduk berdua tu banyak peluang hutang lah. Iya. Deh. Mana salat malam di Masjid Ukasa? Siapa imam? Sadasman. Tak apa-apanya. Tak apa-apa imam adalah tak apa-apa. Kalau le imam tak apa-apa, tentu makmum tak jodoh apa. Kadang terbuka itu. Asal itu banyak dulu barisan riba yang akan timbul setelah itu. Hilang, belum keluar dari masjid dah hilang pahala tadi. Itu kaum muslim bukan orang-orang pasar, orang-orang masjid. Barisan ustaz. Makanya ada seorang dai menyampaikan khutbahnya, wallahi katanya hari ini mungkin 98% kita terlibat riba. Cenunjuk nak pernah riba. Tidak nawur. Aku naik angko contoh jadi 99%. Baik, kaum muslimin. Sampai majlis-majlis orang saleh. Begitu cepatnya syaitan, padahal syaitan sudah dibelenggu. Tapi syaitan tak bagi dua tuan-tuan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Maka Nabi katakan kepada sahabat Abu Zar, ya Abu Zar, hal ta'awwazta min syayatinil insi wal jin? Apa kau sudah minta perlindungan pada Allah dari syaitan jin dan manusia? Kata Abu Zar, aminal insi syayatin ya Rasulullah. Ada syaitan kalangan manusia? Hah? Ada enggak? Ya ada. Lalu Nabi baca ayat tadi. Demikianlah kami jadikan musuh pada setiap Nabi syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Kadang syaitan manusia, kalau biasa syaitan lo bodoh kalangan jin. Kita lihat
Abu Jahal tu iblis angkat tangan kayaknya. Ndak terbayang dak ada halnya. Wak dapat dong ni. Asli. Ndak terbayang dak iblis dah di Abu Jahal terbayang. Makanya disebut Abu Jahal tu Fir'aun hazil ummah. Fir'aunnya umat ini. Setannya ndak terbayang dah dong. Dia dapat. Bayangkan. Kaum muslimin dan muslimat. Maka wasari'u, berlombalah untuk dapat maghfirah wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Arduha ini selalu diterjemahkan, termasuk saya dulu merevisi terjemah yang luasnya. Ketika saya mendengar ceramah salah seorang syekh, arduha itu ini HP ini ardun, bahasa Arab lebar, ini tul, ini panjang. Luas tu panjang kali lebar. Itu baru ardnya. Itu baru ardunya, lebarnya, bukan luasnya. Siapa yang pernah mengukur langit dan bumi? Tonton aja dari bumi ke langit pertama. Coba sewa pesawat yang perjalanan sampai 2 tahun. Bisa? Sampai 2 tahun perjalanan. Nah, kalau tidak bisa meneliti, cayo je lah. Kan dia? Pada lah mati, bu. Lah mati, tak ada guna cayo lah saya. Jalan. Awak uang pergi ke bulan, boleh kagum buat. Pada bulan dokeknya, tentunya bulannya. Tentu jak bulan sikonya. Nampak nak koma bulan? Bulan kata ahli mengatakan sekitar 400 km. Okey. Salah dah enggak? Kalau salah sabun je. Nah. Kalau nak hafal dan sampai 2 kilometer kan dokeknya tinggi. Kalau cak enggak uangnya buat dan ikut-ikut je kan ya. Ya. Kalau mau tai lebih jauh sampai 50 juta kilometer. Nah. Ya kalau salah tolong perbaginya, enggak tahu ahli bidang korang. Nampak napi bulan dah. Nya mahir tu pairu. Habis tentunya sekali pai abi dana hanya lebih kurang 100 miliar dolar. Artinya puasa Indonesia setahun. Abi APBN Indonesia tahun untuk pai sekali jalan. Nah, jangan tahu mikir tu lah. Nah, amu mikir ke Surabaya lah. Ndak ikan cukup piti awak no. Jangan fikir tu lah nak pergi bulan lah. Cukup aja lah menengok bulan. Nah, kaum muslim kaum muslimat dan mati Allah. Jadi lebarnya selebar langit dan bumi. Okeylah, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Lihat kaum muslimin. Seluruh sifat orang bertakwa yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis mesti matching dengan sifat orang yang puasa. Mesti matching dengan sifat orang yang puasa. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat takwa, nak dapat ampunan, tuh ambil sifat itu. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang puasa mesti banyak berinfak walaupun hanya segelas air minum, karena dia faham memberi perbukaan untuk orang puasa sama dengan pahala berpuasa. Jelas? Jelas tak? Maka orang berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan puasa walaupun sedikit. Dalam sesara wad dharra, senang dan susah. Baik, setelah itu wal kadhimin al ghaiz, Nabi pula biarkan kepada kita, idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Jangan kata keji, jangan berteriak-teriak.
Fa in sabbau ahadun, kalau ada orang mencacinya, au syatamahu, mencelanya, falyaqul inni mru'un shaim, saya sedang puasa, tahan. Bisa menahan amarah, sabar. Orang puasa memang penyabar. Habis itu, kalau bisa nahan sabar, apa lagi? Wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Orang berpuasa, kalau dia disakiti, dicaci, lalu dia tidak menjawab, lalu dia katakan saya sedang puasa, lalu dia maafkan. Oi. Memaafkan orang tu sifat mudah atau susah? Ya memang sifat orang susah memang. Kalau orang tak pemaaf susah hatinya. Dasman na wujud di dodo. Laleng kat lorong. Apa ika mujalai? Siku ada dasman. Sosok ongok sampai situ. Amat lana wula. Pelo simpang kubuna wa amat sika. Ya, sosok ongok. Makanya jen dirotang uang di dadoanya banyak. Ada tak? Ada penyawang di hati? Ada tak? Lopen capek. Jadi jemit ambil ni Ramadan ni, lepaskan. Apapun siapapun orangnya kita lepaskan. Sebab apa? Coba lihat. Allah antara sabar, antara puasa, antara memaafkan, pahalanya sama. Apa itu? Tidak dibatasi. Lihat, puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amalan ada Adam 1 dinilai 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa tak dibatasi pahalanya. Taib, apa lagi? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa, orang yang sabar diberi pahala tak terkira. Taib, yang memaafkan, apa lagi? Yang mau memaafkan, apa lagi pahalanya? Faman afa, terus wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki hubungan, tidak sekadar maaf dan maafnya cu, tapi tidak nama suji nyorinya, tidak iyo dah. Mau apa lah nomor. Coba lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika ibunda Aisyah, putri Abu Bakar tercinta, difitnah orang munafikin, sampai sebagian kaum muslimin terlibat fitnah itu. Salah satunya Mistah. Mistah itu miskin, sudah miskin buta lagi. Radhiyallahu anhu, terpengaruh pula ikut-ikut lah baca itu. Sampai ke Abu Bakar. Subhanallah, Abu Bakar bersumpah. Pada Abu Bakar itu familinya yang dia biayai 100% hidupnya, dia dengan ibunya miskin. Mendengar inya terlibat, mabun Abu Bakar. Tidak punya perasaannya. Bangi tak? Bangi. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, saja ikut demi Allah dan ambil orang sahabat cik piarin. Ya, tidak pakai piarin. Tidak, pokoknya tidak akan belanja lagi. Bersumpah dia, Allah kalau sayang pada hambanya lalu ditegur, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu, dan lupa zawil qurba. Jangan sampai ada orang yang Allah beri kelebihan dan kelapangan rezeki bersumpah tak akan membantu karib kerabat. Jadi kalau tak mau pek ke kerabat, sudah itu bersumpah dan tolong kalian kau tengok je lah, cabut copek sosok angok dah. Tiap pulang kampung sosok angok, ya. Dango kampung sosok angok dah. Dango kampung sosok angok. Apa nak pulang cun dia sosok angok pulang dia. Apa itu? Banyak utang. Banyak orang yang dipenjarakan dalam dada kita ini. Makanya kalau nak ingin berjalan, nak lapang hati, buang sodo, lopen. Salah amat, tinggen. Maksudnya jenis jadi simpan dalam hati salah dulu. Payah, wajib payah. Sebab itu sifat orang terpuji tinggi. Takwa. Siapa yang mau memaafkan
Dan siapa yang mau menormalisasi hubungan, maka pahalanya Allah yang tanggung, tidak juga dibatasi. Makanya orang berpuasa lapang hatinya, orang yang memaafkan lapang hatinya, orang yang bersabar lapang hatinya. Itulah keadaan orang bertakwa. Orang bertakwa itu urusannya dipermudah, kan lapang hatinya. Tiap berurusan tidak pernah risau. Apa sebab? Ada jalan pasti mudah. Minimal mudah untuk menemo, tidak ditemo. Kan ya bang? Awak melamar, melamar lah. Tidak melamar kojo koswi. Orang bertakwa diterima, alhamdulillah. Tak diterima, alhamdulillah, selesai. Macam itu je nya. Soalnya tu nak dilamar itu dunia kan banyak lain lah. Tapi orang tak bertakwa di kiamat dunia dan ustaz ni. Apa itu? Tak temo dan derenya. Tiar yangnya. Amin cuba dan lamarnya. Wak lamar sen temo. Tambah sakit pula kawan. Nah, orang bertakwa semuanya bisa dia terima dengan mudah. Jelas? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang tak terkira-kira. Wa yaj'al min amri yusra, urusannya dipermudah. Yang lebih penting adalah Allah jamin masuk surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inti daripada sifat orang bertakwa adalah mendapatkan ampunan Allah SWT, khususnya di bulan puasa ini. Oleh sebab itu, ayo kita buang segala hal yang menghalangi kita mendapat ampunan, ya, segala hal yang membuat kita tidak diterima atau tidak ampuni. Menzalimi Allah dengan syirik, buang itu. Menzalimi Allah dengan riya, kita buang itu. Menzalimi umat hamba Allah dengan tidak berbaikan dengannya, buang itu. Atau dengan meribahnya atau hasad kepadanya, buang itu. Sehingga ketika puasa selesai, maka kita pun selesai dan kita pun merasa nyaman dan santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cukup demikianlah dulu. Besok kita jumpa lagi di suatu lain waktu. Wabillahi taufiq wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.